Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, teman-teman. Alhamdulillah kita bersua kembali ya di Bengkel Hukum Mr. Jamal, edisi yang sangat dinanti oleh teman-teman semua, yaitu tentang kupas tuntas permasalahan di dunia pinjaman online alias pinjol. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan mengupas ya permasalahan yang muncul di tengah-tengah debitur pinjol atau nasabah pinjol, yaitu masalah diancamnya nasabah-nasabah oleh para DC, ya, diancam yang begitu sangat mengerikan, yaitu diancam akan dipolisikan atau diancam akan dijemput oleh polisi. Bisa atau tidak? Karena semua ini ada undang-undang yang mengaturnya, ya, tentang menjemput seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Oke teman-teman semua, sebelum lanjut, teman-teman, saya minta untuk supportnya ya, agar channel ini makin berkembang, ya, agar channel ini tetap bersama kalian semua. Silakan kalian support channel Jamal Official Vlog, kalian subscribe ya channel ini, lalu aktifkan loncengnya untuk notifikasi setiap video-video yang terbaru. Teman-teman akan mendapatkan notifikasi di handphone maupun di gadget lainnya. Dan teman-teman yang merasa bahwa konten-konten tentang masalah pinjol ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan untuk share di berbagai media. Di Facebook kah, di Instagram, atau di media lainnya yang sekira teman-teman bisa membantu teman-teman lain untuk mendapatkan informasi tentang video-video ini. Dan teman-teman yang merasa ingin mengajukan pertanyaan seputar dunia pinjaman online, silakan teman-teman untuk ketik di kolom komentar. Insya Allah saya sendiri langsung yang akan menjawabnya. Oke teman-teman semua, check it out. Ya teman-teman semua, banyak sekali ya, sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini saya membuat video, masih banyak masyarakat yang khusus masyarakat awam, masyarakat yang belum mengerti ya tentang dunia pinjol ini. Ketika mereka menunggak ya, angsuran pembayarannya macet ya dan terlambat, mereka kadang-kadang mendapatkan teror yang di luar dari SOP yang seharusnya dilakukan oleh para DC. Para DC ini melakukan teror-teror yang bersifat menakut-nakuti ya, seperti melakukan ancaman akan membawa polisi, akan dilakukan penuntutan secara hukum pidana, ya, akan dilaporkan ke OJK dan sebagainya. Ini tentunya sangat mengganggu mental dari teman-teman kita, para nasabah yang memang belum mengetahui ya hal-hal semacam ini. Makanya ini saya kupas ya. Di sini saya akan kasih contoh kasus yang dihadapi oleh teman-teman ya nasabah pinjol, yang mana di sini mereka diancam akan dipidanakan, diancam akan dilaporkan polisi, bahkan diancam akan dijemput. Nah, nanti akan saya kupas ya. Dan undang-undang yang mengatur tentang menjemput dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, ini akan saya perlihatkan ya di sini nih, ya, di layar. Ini ada foto ya teman-teman. Kalian bisa lihat ada foto seseorang yang sedang duduk ya. Kalau ini sih kemungkinan besar dugaan saya bahwa ini sedang di BAP ya. Tapi saya nggak tahu ini di mana lokasinya, di Polres mana atau di tempat mana, saya nggak tahu. Ya, di sini saya akan bacakan ya dari nomor 0859 5911 52 sekian nggak tahu ini titik-titik, karena ini saya screenshot ya. Anda sudah mencoba, ini kalimatnya ya, Anda sudah mencoba menipu kami. Jika tidak ada pembayaran, maka kami akan bikin laporan ke pihak berwajib. ini teror ya. Ini ya teman-teman semua, ini saya bilang ini adalah hoax ya. Teman-teman nggak usah peduli, teman-teman nggak usah takut, teman-teman nggak usah khawatir ya. Ini adalah kebohongan yang dibuat. Dan jelas-jelas ini adalah kebohongan publik yang dibuat oleh DC, oleh debt collector, ya, atau oleh desk collector, ya, seperti itu. Teman-teman nggak usah takut, ini bohong, nyata-nyata bohong. Saya beritahukan kepada teman-teman di seluruh Nusantara, di seluruh NKRI yang menjadi nasabah pinjol yang ditakut-takutin seperti ini, ya, bilang saya nggak takut, itu mah bohong. Bilang aja bohong dari Pak Jamal gitu. Ya, mana ada seseorang di BAP ya gara-gara utang pinjolnya tidak dibayar. Konyol ente. Ya, sekali lagi para nasabah dimanapun berada, jangan pernah takut ya. Ini adalah kebohongan, jelas-jelas bohong, jelas-jelas hoax, jelas-jelas ya ancaman-ancaman palsu ya. Oke teman-teman, nih saya perlihatkan lagi untuk yang kedua. Yang kedua ya, yang kedua ini nih tayang.
Di sini saya bacakan ya dari nomor 0821380058 ya. Di sini saya bacakan. Anda sudah sangat keterlaluan sekali. Sekarang data sudah di pihak hukum, di pihak hukum. Hukum apaan? Dan akan melakukan penjemputan Anda di malam ini sesuai pasal 374 KUHP tentang penggelapan dana perusahaan. Pasal 374 KUHP itu bukan di sini penerapannya, coy. Lagian polisi mau ngejemput apaan? Dipanggil juga kagak, tiba-tiba dijemput. Nah, nanti akan saya kupas ya. Ya, bagaimana sebenarnya ya kebohongan-kebohongan seperti ini terjadi ya. Dan saya bilang, ancaman-ancaman seperti tadi di atas nih, seperti ini ya. Seperti ini. Yang kedua, yang bilang bahwa polisi akan menjemput, saya bilang bohong. Ya, saya nyatakan bohong, hoax, palsu, ya. Ini ngibul, ya. Ini ngibulin. Dese-dese seperti ini ngibulin, ya. Ngibulin kalian. Ngibulin dengan harapan bahwa kalian akan takut, lalu kalian akan minjam nih. Kesana kesini minjam atau menggali lubang untuk menutup angsurannya. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Teman-teman nggak usah khawatir. Ini bohong. Dari dua tadi tayangan yang saya tayangkan, ya. Itu dua-duanya bohong. Ya, tidak ada satupun seseorang dapat dipidana penjara karena tidak membayar kewajiban utang piutangnya. Titik. Tidak ada. Ya, tidak ada dipidana penjara. Kalaupun mereka mau melakukan gugatan secara hukum perdata, ya, mereka akan daftarkan gugatan untuk menggugat kalian nasabah. Tapi bukan seperti ini ya, di BAP, di depan polisi ngapain? Emang kalian maling? Oke, nih ya, saya kasih tahu ya. Polisi itu tidak serta-merta melakukan sesuatu ya, menjemput paksa seseorang tanpa alasan yang jelas. Tanpa dasar hukum yang jelas. Apa itu dasar hukumnya? Itu dasar hukumnya diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 112 ayat 1 dan 2. Itu pijakannya. Seperti itu ya, polisi mau melakukan penjemputan seseorang. Ya, ini saya bacakan ya, di pasal 112-nya di KUHP. Di ayat 1 dan ayat 2 nanti akan saya bacakan. Saya tampilkan juga di sini ya. 1 ayat 1-nya penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah. Anda dipanggil ya, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Ya, di sini sudah jelas ya, polisi ketika menduga seseorang melakukan tindak pidana dan sudah memenuhi unsur-unsurnya, pasti akan dilakukan pemanggilan. Bukan seperti tadi videonya, tiba-tiba orang itu mau dijemput ya untuk dilakukan pemeriksaan. Panggilan pun belum ada. Ya, seperti itu. Teman-teman kalau menjumpai hal-hal seperti itu, teman-teman tinggal bilang, "Woi, kalau ngibul jangan keterlaluan." Oke, yang keduanya ya, yang kedua nih. Pasal kedua di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 112 ayat 2-nya berbunyi, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Nah, kalau kalian tidak datang ya di panggilan ya, selanjutnya setelah polisi memanggil pertama kali, ya polisi lalu memanggil lagi dan Anda tidak datang lagi, Anda mangkir lagi, maka itu pasti akan dijemput paksa. Mau malam, mau siang, mau hujan deras, mau kondisi apapun pasti akan dijemput paksa oleh polisi. Nah, itu pijakan hukum yang jelas ya di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 112 ayat 1 dan 2. Itu dasar hukum polisi melakukan pemanggilan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Bukan seperti tadi ya, tiba-tiba Anda dibilang bahwa Anda akan dijemput. Hello. Nasabah-nasabah sudah pinter, sudah pada nonton ya video-video yang disajikan oleh Mr. Jamal ya di bengkel hukum Mr. Jamal. Mereka semua sudah pada pinter, sudah pada ngerti dan tidak pernah ada rasa takut. Insya Allah ya, kajian-kajian hukum seperti ini akan saya buka dan akan saya membuka wawasan teman-teman semua untuk tidak pernah takut dengan segala bentuk ancaman, teror maupun intimidasi yang dilayangkan oleh debt collector atau DC atau debt collector dari pinjaman online. Ya, saya akan terus semangat untuk memberitakan hal-hal yang baik, yang informatif untuk semuanya. Oke, nah teman-teman tercerahkan bukan?
Ya, jadi tidak ada istilah polisi menjemput paksa seseorang tanpa adanya dahulu pemberitahuan atau melalui surat panggilan sebelumnya. Ya, tidak akan pernah terjadi. Jadi kalimat-kalimat seperti tadi, Anda akan dijemput karena Anda tidak bayar angsuran dan Anda dituduh menggelapkan dana perusahaan, bohong. Ya, sekali lagi saya bilang bohong. Ya, ini untuk edukasi buat teman-teman semua. Betapa sekarang DC-DC dari pinjaman online ini melakukan tebaran hoax, ya, tebaran kebohongan untuk menakut-nakuti. Sekali lagi, mental kalian harus kuat, edukasi kalian harus penuh, ilmu kalian harus padat, ya. Makanya jangan sungkan untuk tetap selalu setia, stay tune ya di Bengkel Hukum Mr. Jamal, di channel Jamal Official Vlog. Di sana dikupas ya ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan ancaman-ancaman, teror-teror, maupun yang berkaitan dengan pinjaman online. Insya Allah, saya akan selalu membersamai kalian semua. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya. Teman-teman semua, saya melihat dari grup paguyuban melawan pinjol, teman-teman semua sudah mulai berjalan normal ya. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran sudah mulai berkurang. Teman-teman sudah menyadari tidak mau lagi melakukan gali lubang tutup lubang karena itu sangat membahayakan. Teman-teman yang ada di grup juga ya merasa bahwa sudah harus hijrah ya dan menyelesaikan pinjol ini. Baik ada yang membayar angsuran pokoknya saja atau membayar keseluruhan ya. Bahkan mereka yang sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, mereka hanya fokus kepada membiayai kebutuhan dan kehidupan keluarganya. Teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, saya selalu tidak jemu-jemunya untuk mengajak teman-teman semua meninggalkan dunia riba pinjol. Ingat teman-teman, segera mungkin kalian hengkang dari dunia perpinjolan. Ingat, bahaya-bahaya pinjol ini ya sudah bukan lagi di depan mata, tapi kalian sudah banyak menyaksikan teman-teman saudara kita ya, bahkan yang ada di beberapa daerah melakukan sesuatu tindakan yang di luar batas yang kita sangka dan kita duga-duga. Mereka ada yang melakukan bunuh diri, mereka ada yang melakukan perceraian antara suami istri, mereka bentrok dengan anak, mereka bentrok dengan keluarga, bahkan dengan orang tua. Hubungannya tidak terjalin lagi dengan baik karena urusan pinjol. Ya teman-teman semua, tinggalkan segera hutang pinjol. Insya Allah, Allah akan memberkahi kalian dengan rezeki-rezeki yang datang dari Allah. Ya, ketika kalian istiqomah dan ketika kalian sudah yakin meninggalkan dunia pinjol dan kalian hidup dengan normal, mengais rezeki dengan normal dan mencari rezeki Allah, insya Allah akan ada rezeki yang tidak akan kalian pernah duga. Allah akan menurunkan rezeki-rezekinya ya, insya Allah. Ya, ketika kalian meminta kepada Allah, kalian meminta, insya Allah pintu langit akan terbuka. Allah akan mencurahkan rezeki-rezekinya untuk Anda yang memang benar-benar istiqomah untuk meninggalkan dunia riba pinjol. Teman-teman semua, dimanapun berada, terima kasih untuk seluruh subscriber saya dimanapun berada ya, yang sampai saat ini masih setia menonton, bahkan mengaktifkan loncengnya karena ingin mengetahui ya video-video terbaru saya yang saya upload ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman selalu dilimpahkan kesehatan, teman-teman semua selalu berkumpul dalam keluarga dengan penuh keharmonisan. Ya, tidak terjadi perpecahan. Insya Allah ya, Allah akan selalu menjaga kalian semua. Terima kasih teman-teman. Kita gaungkan, kita jauhi riba, kita tinggalkan riba pinjol, dan kita yakin Allah beserta kita. Teman-teman semua ya, tak terasa di tahun 2021 kita akan tinggalkan ya, dan tahun 2022 siap kita songsong dengan penuh kebahagiaan dan penuh harapan tentunya. Saya berharap teman-teman mempunyai resolusi yang baik dan lebih baik lagi. Resolusi apa itu? Yaitu resolusi untuk meninggalkan dunia pinjol ya. Di 2022 teman-teman bisa lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat lagi hidupnya, dan tentunya bisa lebih baik lagi dalam mengais rezeki. Ya, yakin dan percaya bahwa teman-teman bisa meninggalkan pinjol dan sudah tidak ada embel-embel pinjol lagi di 2022 ya. Teman-teman tolak semua tawaran pinjol meminjol ya. Walaupun pinjol baru tetap tumbuh subur dan makin hari makin tumbuh lagi pinjol baru, tetap teman-teman tidak tergoda untuk melakukan pinjam di pinjaman online. Oke teman-teman semua, selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga teman-teman semua bisa semakin kuat mental teman-teman semua dan bisa semakin lebih baik untuk menapaki hidup ke depan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!